Catatan Mazmur 16 ayat 1-11. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nas Mazmur 16 ayat 2. Terlepas dari Allah, pemazmur tidak melihat makna di dalam hidup ini dan tidak ada kebahagiaan pribadi. Tidak ada sesuatu pun di dalam hidupnya yang baik jikalau kehadiran Tuhan dan berkat-Nya tidak ada. Paulus mengungkapkan kebenaran yang sama ketika menyatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus." Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Nas Mazmur 16 ayat 5. Warisan dan piala ialah Tuhan sendiri. Suatu aspek penting dari warisan kita selaku orang percaya Perjanjian Baru ialah yang berikut. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Persekutuan dengan Allah adalah sumber berkat dan kebahagiaan yang pasti. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nas Mazmur 16 ayat 8. Orang percaya harus mencari dan menghargai persekutuan intim dengan Allah di atas segala sesuatu. Kehadiran Allah senantiasa di sebelah kanan kita membawa bimbingannya, perlindungan, sukacita, kebangkitan, dan nikmat senantiasa. Tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Nas Mazmur 16 ayat 10. Hubungan pribadi dengan Allah akan memberikan kepastian kepada orang percaya mengenai kehidupan di masa depan dengan Allah dan keyakinan bahwa Ia tidak akan menyerahkan mereka ke dunia orang mati. Rasul Petrus dan Paulus keduanya menerapkan ayat ini kepada Kristus dan kebangkitannya. 1. Sheol, yang terdapat 66 kali dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Inggris diterjemahkan 55 kali sebagai kuburan dan 6 kali sebagai kematian. Beberapa ahli berpendapat bahwa Sheol senantiasa berarti kuburan, sedangkan ahli lainnya beranggapan bahwa kata tersebut tidak pernah mengandung arti demikian itu saja. 2. Secara umum, Perjanjian Lama memandang Sheol sebagai tempat yang berhubungan dengan semacam hukuman. A. Ketika Yakub mengatakan bahwa ia akan turun ke Sheol karena kehilangan putranya Yusuf, ia merasa bahwa dirinya berada di bawah hukuman Allah. Karena itu, dia menolak untuk dihibur. Tidak ada bukti bahwa dia mencari Allah kembali, hingga setelah ia mendengar Yusuf masih hidup. B. Daud dengan jelas menunjukkan bahwa Sheol adalah tempat tujuan orang-orang fasik. Dan Yesaya mengatakan bahwa Raja Kafir, Tiglat-Pileser dari Asyur, ketika meninggal dunia, akan menjumpai di Sheol raja-raja yang ditaklukkannya. C. Ada beberapa nas yang menunjukkan
bahwa orang Israel tidak mengharapkan masuk ke Sheol ketika meninggal dunia ini, tetapi sebaliknya, pergi ke tempat di mana mereka dapat menikmati berkat-berkat kehadiran Allah. Ketika Daud meninggal, ia mengharapkan akan tinggal selalu di rumah Tuhan. Pemazmur lainnya percaya bahwa Allah akan menebus hidupnya dari dunia orang mati atau Sheol dan membawanya bersamanya ke surga. Dan Salomo bersaksi bahwa jalan kehidupan orang berhikmat yang takut akan Allah menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Bacaan Mazmur 16 ayat 1-11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.